Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Pak Pendeta, ada orang Kristen yang berkata bahwa dia percaya Yesus sungguh-sungguh dan yakin masuk surga. Tapi dia juga percaya pada hal-hal lain seperti tradisi atau adat istiadat dalam masyarakat. Seperti ibu hamil harus membawa paku supaya aman dari serangan roh jahat. Atap rumah posisinya tidak boleh salah karena dapat menyebabkan penghuni rumah bisa sakit, bahkan mati, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah hal-hal seperti ini termasuk sinkretisme? Dan bagaimana pandangan Alkitab terhadap hal ini, Pak Esra? Mohon penjelasannya, terima kasih. Tadi permulaan pertanyaannya bilang dia percaya sungguh-sungguh tapi perlu bawa paku. Sebenarnya perlu bawa paku itu saja sudah menunjukkan dia tidak pernah percaya sungguh-sungguh dong. Kalau percaya sungguh-sungguh kenapa bawa paku? Kalau bawa paku berarti tidak percaya sungguh-sungguh. Kalau orang percaya sungguh-sungguh, dia tidak perlu menyandarkan pengharapannya kepada yang lain. Di mobil saudara, apakah ada ban serep? Di mobil saudara, oh saudara tidak punya mobil. Di mobil-mobil itu ada ban serep kan? Ada.
Kenapa perlu ban serep? Ya karena kalau jalan-jalan tiba-tiba bocor, bisa ganti. Artinya saudara memikirkan kemungkinan bahwa ban itu bisa bocor. Karena ada kemungkinan ban itu bisa bocor, maka saudara perlu cadangan. Tapi bagaimana kalau ban itu tidak bisa bocor? Misalnya bannya tidak terbuat dari karet, bannya terbuat dari besi, tank begitu ya. Apakah perlu bawa serep? Kalau hanya jalan biasa, tidak peduli. Kenapa? Kasih taruh kena beling ke apa, beling yang pecah. Atau ban itu tidak isi angin, isi campuran semen. Apakah akan bocor? Tidak. Kalau begitu tidak perlu bawa serep. Adanya serep itu menunjukkan bahwa yang dipunyai tidak sungguh-sungguh dipercaya. Jadi mestinya adalah kalau memang sungguh-sungguh percaya Yesus, ya jangan bergantung kepada hal-hal semacam itu, tahyul-tahyul itu. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dibilang, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, jadi tahyul-tahyul memang budaya itu juga tidak salah, tapi budaya itu atau adat istiadat itu harus dilihat cocok dengan Alkitab atau tidak. Nah, yang tersebut itu tidak cocok dengan Alkitab itu malah menunjukkan adanya kepercayaan lain. Dan kita banyak begitu ya. Kalau mau foto bertiga, jangan, nanti satu mati duluan. Mau kita bertiga itu juga, tidak foto juga pasti satu mati duluan. Iya kan? Sangat jarang terjadi mati berdua atau mati bertiga bersamaan kan. Saya kalau foto dengan Alfa dengan Bapak Nathan, kan pasti salah satu mati duluan kan, entah siapa. Ya, jadi itu tahyul-tahyul. Dengan demikian ya janganlah ya. 1 Timotius 4 ayat 7 itu suruh jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Itu bukan bagian dari budaya. Ya. Jadi kalau percaya Tuhan tapi masih pakai seperti itu, ya jimat-jimat. Itu kan ada orang yang pakai jimat rohani juga tuh. Ya, sudah pernah tahu itu dulu pelayanan okultisme orang bongkar itu apa? Kuasa gelap itu. Itu tuh ini Evan punya bapak juga dulu tuh turun dari Sumba tuh, jangan kira itu orang Kristen tapi turun dari Sumba tuh zaman itu tuh merantau. Ya, itu tidak bisa turun tangan kosong. Ya, kita pernah layani bapaknya Evan, bapaknya Ibu Sonya ini. Ya, itu kuasa gelap keras itu. Ikat pinggangnya itu penuh dengan kuasa gelap semua itu. Nah, tapi ada pengalaman lain ketika orang dibongkar kuasa gelapnya dalam ikat pinggang ini, begitu ikat pinggang ini dibongkar dan itu ternyata dalam ikat pinggang itu ada jimat. Jimatnya apa? Doa Bapa kami. Saudara bayangkan, doa Bapa kami bisa dijadikan jimat. Nah, itu sinkritisme. Pendeta Pontius Takaliwang yang ahli satanisme, okultisme itu pernah bilang bahwa ya ada majelis yang dia bisa terbang. Jadi dia terbang. Nah, tapi satu kali dia terbang dia jatuh dari atas dan patah-patah tulang. Kenapa? Karena bisa terbang tapi ada syarat. Ada syaratnya kalau sudah di udara tidak boleh ingat semua yang rohani. Nah ternyata sementara dia di udara namanya majelis, dia ingat doa Bapa kami. Jatuh dan tulang patah itu. Nah, itu sinkritisme begitu, majelis tapi percaya Tuhan tapi pakai begitu juga. Itu Tofel pernah cerita itu. Ya, orang Alor mau hadiri KKR. Acara KKR dia jauh. Ya, tapi mereka hadiri KKR itu tidak perlu jalan, itu terbang saja. Tiba-tiba dengan bola api datang jatuh. Tiba-tiba jatuh satu bola api jatuh di halaman. Lalu masuk ke kolong panggung. Baru tiba-tiba ada nenek-nenek keluar perbisi. Mau ikut KKR. Dia datang dan terbang itu. Ya, aneh kan? Mau ikut KKR tapi datang dengan kuasa gelap itu. Jadi kita bisa lihat ada banyak sinkritisme begitu. Jadi itu bukan masalah adat atau budaya. Bukan. Itu adalah suatu kepercayaan terhadap kuasa non-Tuhan di dalamnya.